Pernah nggak sih kamu janji sama diri sendiri? Oke, mulai besok, gue beneran berhenti ngerokok. Tapi besoknya, tanpa sadar, tangan udah nyalain rokok lagi. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget anak muda yang terjebak di siklus yang sama. Pengen berhenti, tapi rasanya susah banget buat lepas. Kita sering mikir, berhenti merokok, itu cuma butuh niat yang kuat. Padahal, ini lebih dari sekadar niat. Ini soal strategi, kesabaran, dan gimana kita ngertiin diri sendiri. Nah, di video kali ini, kita bakal bongkar tuntas 5 tips ampuh yang bisa bantu kamu bener-bener bilang selamat tinggal sama rokok, selamanya. Pertama, dan yang paling fundamental, kenali alasan kamu sendiri. Ini kedengerannya sepele, tapi ini fondasinya. Kenapa kamu pengen berhenti? Kalau jawabanmu cuma biar sehat, itu terlalu umum dan gampang dilupain. Coba gali lebih dalam. Apakah kamu mau berhenti karena napas, jadi lebih lega pas olahraga? Atau mungkin biar bisa nabung uang rokok, buat beli sesuatu yang udah lama kamu pengin? Atau, yang lebih keren lagi, karena kamu pengen punya kontrol penuh atas hidupmu. Bukan dikontrol sama sebatang rokok. Coba deh, ambil waktu sebentar. Tulis semua alasan itu di kertas atau di catatan HP. Tempel di dinding kamar. Jadiin wallpaper. Atau dimanapun yang sering kamu lihat. Jadi, setiap kali godaan buat ngerokok muncul, kamu bisa lihat lagi tulisan itu, dan ingat, oh iya, gue lakuin ini buat tujuan yang lebih besar. Ini bakal jadi pengingat super kuat buat kamu. Tips kedua, pahami pola kebiasaanmu. Merokok itu seringkali bukan karena kita butuh nikotin, tapi karena udah jadi ritual otomatis. Coba deh. Jadi detektif buat dirimu sendiri selama beberapa hari. Perhatiin, kapan sih kamu paling sering pengen ngerokok? Apa setiap habis makan pagi? Atau pas lagi nongkrong sama teman-teman? Atau mungkin waktu lagi stres dikejar deadline? Nah, dengan mengenali pola ini, kamu bisa motong siklusnya. Misalnya, kalau kamu selalu ngerokok setelah makan, coba ganti ritual itu. Langsung minum segelas air putih, sikat gigi, atau kunyah permen karet. Kalau stres jadi pemicunya, jangan lari ke rokok. Coba deh jalan-jalan sebentar, dengerin musik yang nenangin, atau tarik napas dalam-dalam. Begitu kamu sadar kapan mode otomatis ngerokokmu nyala, kamu bisa siapin senjata pengganti yang lebih sehat. Selanjutnya, tips ketiga, kurangi secara bertahap. Banyak orang gagal karena mereka terlalu ekstrem, langsung berhenti total atau cold turkey. Buat sebagian orang, cara ini berhasil. Tapi buat banyak lainnya, ini justru bikin stres. Dan akhirnya kambuh lagi. Coba deh, pendekatan yang lebih realistis. Kalau biasanya kamu merokok 10 batang sehari, minggu ini, coba targetin jadi 8 batang. Minggu depannya, kurangi lagi, jadi 5. Dengan cara ini, tubuh dan otakmu punya waktu buat beradaptasi, pelen-pelen, sama kadar nikotin yang makin berkurang. Rasanya jadi nggak terlalu menyiksa. Dan yang penting, setiap kali kamu berhasil mencapai target mingguanmu, jangan lupa kasih apresiasi buat diri sendiri. Nggak perlu yang mahal. Mungkin traktir diri sendiri es krim favorit, atau nonton film baru. Merayakan kemenangan-kemenangan kecil ini penting banget buat jaga motivasi. Tips keempat, jauhi pemicu dan ganti dengan kebiasaan positif. Ini nyambung sama tips kedua tadi. Kalau kamu udah tahu pemicunya, langkah selanjutnya adalah menghindarinya, setidaknya untuk sementara waktu. Kalau lingkungan tongkronganmu isinya perokok semua, mungkin saatnya kamu coba cari tongkrongan baru, atau ajak mentimenmu ngelakuin aktivitas lain yang gak ada hubungannya sama rokok. Misalnya main futsal, atau mabar di rumah. Intinya, isi waktumu dengan kegiatan yang positif, dan bikin kamu lupa sama rokok. Coba deh, explore hobi baru. Mulai belajar main gitar dari YouTube, rutin jogging pagi, baca buku yang udah lama nganggur di rak, atau mungkin ikut kelas online. Semakin kamu sibuk ngelakuin hal-hal yang kamu suka dan bermanfaat, semakin sedikit ruang di pikiranmu buat mikirin rokok. Kamu lagi membangun versi baru dari dirimu, yang gak butuh rokok, buat ngerasa keren atau tenang. Dan yang terakhir, tips kelima, minta dukungan dan jangan takut gagal. Berhenti merokok itu bukan lari sprint, tapi maraton. Akan ada hari-hari baik, di mana kamu sama sekali nggak pengen ngerokok.
Tapi mungkin juga ada hari-hari buruk di mana kamu akhirnya menyerah dan merokok lagi. Dan kalau itu terjadi, itu bukan akhir dari dunia. Itu wajar banget. Yang paling penting adalah kamu nggak menyerah selamanya. Jangan anggap kegagalan itu sebagai tanda kamu harus mulai dari nol lagi. Anggap itu sebagai pelajaran. Oke, gue gagal karena lagi stres berat. Lain kali kalau stres, gue harus coba cara lain. Ceritain perjuanganmu ini ke orang yang kamu percaya bisa teman dekat atau keluarga. Bilang ke mereka, "Bro, tolong ingetin gue ya, kalau gue mulai goyah." Punya support system itu, kekuatannya luar biasa. Mereka bisa jadi penyemangat saat kamu lagi down. Jadi, ingat ya, berhenti merokok itu bukan cuma soal menyelamatkan paru-paru atau dompetmu. Ini soal kamu mengambil alih kendali penuh atas hidupmu. Rokok itu bukan teman yang setia, tapi parasit yang menyamar jadi kebiasaan. Setiap hari yang kamu lewati tanpa rokok adalah sebuah kemenangan. Setiap kali kamu berhasil menolak godaan, kamu lagi selangkah lebih dekat untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Mulai aja dulu, dari sekarang. 1 jam tanpa rokok, lalu 1 hari, lalu 1 minggu, kamu pasti bisa. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.